Kakak perkenalkan diri kakak sendiri. Kakak Hani, kakak sudah menikah, kakak punya 2 orang anak, kakak tinggalnya tadi di Condet. Condet itu daerah Jakarta Timur. Ya, mungkin adik-adik ada yang sudah pernah lewat Jakarta Timur, daerah Condet itu tempat kakak berada ya, kakak tinggal di sana. Nah, nanti kalau misalnya kakak ketemu sama adik-adik atau adik-adik ketemu kakak, nih kakak nggak bisa lihat nih satu persatu, tapi mungkin adik-adik bisa lihat kakak ketemu di mana, kalian bisa panggil kakak ya, kakak Hani. Oke, hari ini kakak mau ngejelasin apa ya? Ada yang tahu kakak mau menjelaskan tentang apa? Ada yang mau bisa komen mungkin di chat atau di situ bisa ngomong sesuatu, ada ibu gurunya atau bapaknya. Jadi jelas nih, bisa interaksi ya kita ya, meskipun jauh. Kita belajar apa hari ini? Sex education. Yes, sex education. Sex education kita belajarin apa ya? Ada yang tahu seks itu apa sih? Ayo. Siapa yang pernah dengar kata seks? Kalau kita misalnya mau ngisi biodata nih, kan ada name, ada address, ada misalnya number of handphone, nomor handphone, terus juga ada seks. Apa ya? Jenis kelamin. Wah, pinter banget. Coba ya kakak buka ya, kakak share screen nih. Mana ya? Tuh. Nah, kelihatan nggak adik-adik? Adik-adik atau anak-anaknya? Adik-adik aja ya supaya lebih dekat. Nah, kakak hari ini cerita tentang mau menjelaskan tentang seks edukasi, sex education, yaitu tentang jenis kelamin. Seks itu jenis kelamin. Jadi, adik-adik di sini kakak akan menjelaskan mengenai apa sih itu perempuan dan laki-laki, apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita nih nantinya ke depan gitu ya. Adik-adik akan bertumbuh menjadi anak remaja, kemudian menjadi orang dewasa begitu ya. Nah, dari firman Tuhan itu sudah tertulis ya kalau hanya ada 2 jenis kelamin. Ya, kita baca ya sama-sama ya, Kejadian 1 ayat 27. Maka boleh adik-adik ikut baca ya. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, adik-adik, jadi di sini jenis kelamin hanya 2 ya. Hanya laki-laki dan perempuan. Mungkin adik-adik pernah lihat di TV ya, di TV atau di YouTube atau di mana ya yang adik-adik sekarang suka lihat mungkin di media sosial. Ada mungkin yang seperti laki-laki ke perempuanan, perempuan ke laki-lakian gitu ya. Tapi di sini adik-adik harus ingat, Tuhan hanya menciptakan 2, hanya laki-laki dan perempuan. Jadi di luar daripada itu adalah penyimpangan adik-adik. Jadi bukan gambaran yang memang Tuhan ciptakan dari mulanya. Jadi dari mulanya Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, ya tidak ada yang di tengah-tengah. Misalnya namanya apa biasanya kalau yang tengah-tengah? Misalnya orang bilang itu banci gitu, itu bencong misalnya gitu. Nggak ada ya. Jadi banci itu sendiri adalah laki-laki dan kalau misalnya ada perempuan yang ke laki-lakian itu tetap perempuan, begitu ya. Nah, sekarang kakak mau bahas nih, apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan? Coba kita sebutkan ya, kakak mau lihat dulu nih. Coba disebutkan, apa bedanya laki-laki? Kelas 3A, 3B, 4A, 4B, ayo siapa yang mau jawab? Di chat juga boleh. Kalau perempuan rambutnya panjang, kalau laki-laki rambutnya pendek. Kalau laki-laki rambutnya pendek, kalau perempuan rambutnya panjang. Apalagi? Ya, kelas berapa nih yang tadi? Tadi yang jawab siapa ya? Ekin, Bu. Oh iya, Ekin. Wah, hebat. Kalau laki-laki
suaranya rendah, kalau perempuan biasanya suaranya tinggi. Oh iya, betul. Kalau laki-laki suara rendah ya, ngebas ya. Kalau Keren ya, perempuan, anak kelas 3. iya. Keren, keren. Lagi, siapa lagi? Laki-laki memiliki kumis, perempuan tidak. Wah, ya betul. Laki-laki biasanya ada kumis tipis-tipis dan tebal atau tebal ya. Kalau perempuan jarang tuh ya kumis-kumis itu. Kalau biasanya itu perempuan menggunakan rok, tapi kalau laki-laki biasanya menggunakan celana. Betul. Nah, itu ya adik-adik sudah tahu tuh ya. Adik-adik bisa sebutin laki-laki dan perempuan bedanya apa. Kalau laki-laki tenaganya kuat, kalau perempuan itu tenaganya lebih rendah daripada laki-laki. Wah. Jadi kalau perempuan bisa angkat galon enggak ya? Bisa, Kak. Bisa ya, tetap bisa angkat galon ya. Kalau perempuan itu melahirkan, kalau laki-laki tidak melahirkan. Good. Apa lagi? Masih ada lagi? Nah, oke kakak bahas ya. Jadi memang laki-laki dan perempuan memang berbeda ya adik-adik ya. Jadinya kalau tadi ada yang sebutin, kalau laki-laki suaranya lebih rendah, lebih bass daripada perempuan. Lalu perempuan itu melahirkan, bisa melahirkan, laki-laki tidak bisa. Nah, ini kakak kasih tunjuk ya gambarnya. Nah, jadi yang di tengah-tengah ini mungkin adik-adik. Adik-adik usianya berapa sih sekarang? 8, 9, 9, 10? Berapa? Ada yang 8? 9, kebanyakan 9? 9 ya? Iya. Nah, 9. Jadi ada yang masih tubuhnya masih seperti ini ya. Nah, Tuhan tuh ciptain tadi hanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu di dalam dirinya laki-laki ini itu ada di sini, di bagian jenis kelaminnya aja beda tadi ya. Alat kelaminnya beda adik-adik. Kalau alat kelamin perempuan namanya apa adik-adik? Adik tahu nama alat kelamin perempuan? Vagina. Ya, betul, vagina. Kalau kalau alat kelamin laki-laki? Penis. Ya, penis. Adakah istilah lain untuk alat kelamin itu? Ada yang pernah dengar? Oh, yang ini bukan penis. Burung, Miss. Burung. Oh, burung. Ya. Terus kalau yang lain ada lagi? Ada yang pernah dengar dari mamanya atau papanya? Oh, ini alat kelaminnya adalah titik-titik-titik. Selain penis dan vagina. Ada? Nah, adik-adik, kalau yang tadi ada yang sebut burung gitu ya, itu adalah istilah yang salah. Alat Jadi, vital, Bu. ya alat vital, betul. Alat vital itu ada 2 alat vital, yaitu penis dan vagina. Jadi, adik-adik mulai hari ini membahasakannya tidak dengan burung ya, tapi dengan kata yang benar, yaitu kalau laki-laki penis dan kalau perempuan vagina. Jadi mulai sekarang kata-kata yang dipakai itu harus benar. Nah, adik-adik di bagian tubuh laki-laki kan tadi alat kelaminnya penis ya. Nah, di dalam penisnya itu di sini ya, itu ada yang namanya testis adik-adik. Nah, dia menghasilkan hormon, namanya hormon testosteron. Nah, itu nanti yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan adik-adik yang laki-laki, ya. Nah, kalau perempuan itu di dalam rahimnya, nah, hanya perempuan nih yang punya rahim ya, laki-laki tidak punya. Jadi yang tadi tuh, siapa tuh yang sebut hanya perempuan yang bisa melahirkan. Karena di dalam sini nih, di rahimnya itu ada telur, sel telur namanya ovarium. Nah, sel telur ini nanti akan berkembang dan akhirnya mempengaruhi tubuh dan kematangan tubuh anak-anak perempuan, ya. Nah, adik-adik tadi berarti perbedaannya tuh tidak hanya dari luar ya, tapi ternyata di dalam tubuh kita ya juga ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan ternyata adik-adik perubahan ini yang tadi yang di dalam ini perbedaan ini mempengaruhi nantinya adik-adik sudah besar dan mempengaruhi fisik adik-adik. Yang tadi ya kok bisa berkumis sih kalau laki-laki? Kok kalau perempuan nanti
payudaranya membesar begitu ya. Itu karena apa? Karena ada hormon di dalam tubuh yang dimiliki oleh adik-adik. Kalau yang perempuan tadi hormonnya belum kakak sebutkan ya, hormon progesteron ya. Terus kalau misalnya laki-laki testosteron, nanti itu akan mengubah tubuh adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau kasih lihat nih apa aja sih yang kita nanti adik-adik alami ketika hormon-hormon tersebut itu mulai matang. Tuh, pertama nih ya, adik-adik nggak usah khawatir, nggak usah kaget ketika wajah adik-adik ada jerawat. Jerawat ini munculnya dari apa sih Kak? Kenapa muka aku yang tadinya halus lembut seperti bayi, tiba-tiba keluar merah-merah seperti bisul? Itu karena ada hormon tadi. Hormon itu bekerja di dalam tubuh adik-adik, mempengaruhi kulit adik-adik jadi lebih berminyak. Nah, jadinya muncul jerawat. Tapi nggak perlu malu ya. Jadi jangan sampai karena jerawat nggak mau sekolah. Ya, tapi adik-adik tetap sekolah walaupun ada jerawatnya. Jerawat itu bisa dibersihkan. Ya, jadi bisa diobati dengan obat jerawat. Jadi tidak usah khawatir. Nah, apalagi yang berubah, Kak? Yang berubah itu kalau perempuan, tubuhnya itu nanti berubah. Mungkin yang tadinya tidak ada lekukannya, ada pinggangnya ya, pinggulnya ada lekuknya gitu ya. Terus tadinya dadanya rata. Kemudian nanti harus menggunakan mini set. Di sini siapa yang sudah pakai mini set? Pakai mini set. Nanti adik-adik juga akan berkembang menggunakan BH atau bra ya. Nanti adik-adik tanya ke mama ya, aku pakainya seperti apa. Jadi coba cari tahu sama mama ya. Kalau yang perempuan sama mama, kalau yang laki-laki nanti sama papa. Nah, setelah itu kalau perempuan apa yang terjadi? Dia mengalami, anak-anak perempuan nanti mengalami namanya menstruasi. Apa sih menstruasi? Itu keluarnya darah dari vagina. Yang artinya adik-adik sudah mulai besar. Adik-adik sudah mulai remaja. Ya, jadi adik-adik harus pakai apa ini? Siapa yang tahu ini apa? Ayo, siapa ini? Pembalut. Ayo. Ya, ada yang sudah mens di sini? Belum ada ya? Ya. Kalau belum ada, kakak kasih tahu dulu. Nanti adik-adik harus menggunakan pembalut kalau menstruasi ya. Jadi pembalutnya ini pun ada macamnya. Nanti adik-adik bisa tanya ke mama ya, kalau misalnya adik-adik menstruasi. Ada pembalut yang ada sayapnya seperti ini, wings. Ada yang tidak. Jadi nanti adik-adik boleh tanya ke mama untuk mengetahui cara pakainya seperti apa. Ya. Nah, kalau laki-laki, apa ya? Nah, laki-laki ini. Kalau laki-laki itu nanti kalau sudah mulai hormonnya sudah mulai matang, sudah mulai tubuhnya mulai matang, nah adik-adik akan mengalami namanya mimpi basah. Ada yang tahu mimpi basah apa? Ada yang pernah dengar atau pernah dikasih tahu? Nggak ada ya? Ada? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, kakak kasih tahu ya. Mimpi basah itu nanti adik-adik seperti lagi tidur, ternyata basah di kasurnya gitu, seperti ngompol, tapi bukan ngompol ya. Jadi itu tanda kalau nanti adik-adik akan remaja gitu ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, ini coba lihat. Nanti kalau adik-adik sudah mulai remaja, sudah mulai masuknya namanya pubertas. Nah, adik-adik kalau masuk remaja itu namanya pubertas. Itu nanti ada rambut-rambut di ketiak adik-adik. Kalau sekarang masih bersih ya, adik-adik ya. Nanti kalau sudah remaja, ini akan muncul nih rambut-rambut di ketiak. Rambut juga ada di sini apa? Di wajah untuk laki-laki ya. Ada kumis dikit tipis-tipis. Terus juga kaki juga sedikit jadi lebih banyak gitu rambut-rambut di kaki gitu ya. Terus juga tadi apa? Kalau sudah mulai pubertas itu atau remaja, jakunnya nih yang tadinya suaranya kecil laki-laki, jadi suaranya lebih rendah. Ya, itu tandanya kalian sudah besar, ya.
Nah ini, jadi perubahan-perubahan ini yang akan terjadi. Semuanya adalah hal yang normal. Jadi adik-adik gak usah takut, gak usah khawatir, karena semua kita akan melalui ini. Semua kita akan mengalami ini. Ya. Nah, nanti juga ada rambut-rambut ini juga tidak hanya di sini, tapi di bagian alat vital adik-adik yang tadi dekat penis, dekat vagina, itu akan tumbuh rambut-rambut ya. Jadi nggak usah khawatir, karena semua ini adalah hal yang biasa terjadi ketika seseorang menjadi remaja dan nanti dewasa. Ya. Nah, adik-adik itu meskipun kita berbeda tadi ya, laki-laki seperti itu, perempuan seperti itu, tapi Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu tuh ada tujuannya. Jadi Tuhan itu nggak pernah kebetulan nyiptain adik-adik, aku mau ciptain kamu jadi laki-laki, aku ciptain kamu jadi perempuan, enggak. Tapi Tuhan merancangkan yang baik buat adik-adik. Ya, jadi adik-adik diciptakan laki-laki karena ada rencana Tuhan. Adik-adik diciptakan perempuan karena ada rencana Tuhan. Nah, Tuhan bilang kalau kita ini berharga loh di matanya. Nih, ayatnya di Yesaya 43 ayat 4a. Ayo adik-adik baca yuk sama-sama yuk supaya nggak ngantuk. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mengasihi siapa? Tuhan. Engkau itu siapa ya? Kita. Jadi karena engkau, karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Mulia maksudnya gimana? Kita itu dibanding ciptaan yang lain itu, kita paling mulia loh adik-adik. Tuhan menciptakan pohon, Tuhan ciptain alam semesta, Tuhan ciptain binatang. Tapi yang paling mulia itu siapa? Kita sebagai manusia ya. Dan Tuhan sangat mengasihi adik-adik, sangat mengasihi kakak juga. Nah, karena Tuhan mengasihi kita, makanya kita diciptakan ini dengan perbedaan, ya, dengan sesuatu yang berbeda antara kita dengan teman kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kalau diri kita ini berharga di mata Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Syukur dengan berdoa dan memuji Tuhan. Tuh, ada lagi? Jadi kita perlu ya mengucap syukur kalau Tuhan tuh sudah memberikan diri kita, ya. Ada yang mungkin laki-laki, ada yang Tuhan ciptain perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek gitu ya. Tuhan ciptain semua dan Tuhan sayang sama semua anak. Nah, apa yang kita lakukan? Yaitu pertama kita harus mencintai dan menghargai diri kita sendiri pertama, ya. Kita harus jaga loh diri kita. Caranya seperti apa? Nih, adik-adik kalau mandi berapa kali sehari? 2. 2 ya? Nggak ada yang sekali ya? Atau jangan-jangan 2 minggu sekali? Apalagi sekarang di zaman itu ya, di COVID ya, zaman pandemi ini, kita harus sering-sering bebersih, kita harus pulang sekolah harus mandi, kita harus keramas ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita menghargai diri kita sendiri. Nanti adik-adik kalau sudah masuk ke pubertas tadi, misalnya menstruasi. Nah, adik-adik harus rajin itu membersihkan diri. Membersihkannya apa? Sering mengganti pembalut. Jadi nggak boleh tuh misalnya sampai penuh banget atau bocor gitu ya. Karena itu pembalut itu hanya bisa bertahan misalnya 3 jam. Itu sudah penuh, itu harus diganti. Kalau nggak nanti kotor. Nanti kalau kotor adik-adik infeksi. Jadi kalau untuk perempuan ya, nanti kalau sudah menstruasi harus sering mengganti pembalut. Jadi jangan lupa kalau kalian sudah mulai menstruasi, jangan lupa bawa pembalut di dalam tas. Kalau mau sekolah, bawa itu pembalut. Ya. Nah, apalagi makan makanan bergizi dan sehat. Nanti adik-adik kalau sudah mulai besar, sekarang pun adik-adik harus makan makanan bergizi. Apalagi nanti kalau sudah mulai bertumbuh, berkembang, makanan itu sangat penting buat tubuh kita. Ya, tubuh kita mau tinggi nggak? Mau besar nggak? Gitu ya.
Nah, makanlah makanan yang bergizi. Jangan makan junk food melulu adik-adik. Karena junk food itu tidak membuat tubuh kita sehat. Sesekali boleh makan Indomie, makan mie instan ya. Boleh sesekali makan McD ya, boleh. Tapi jangan setiap hari ya. Karena nanti makanan itu juga mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tubuh kita. Ya. Nah, kemudian ganti pakaian di ruang tertutup. Siapa yang di sini kalau mandi pintunya masih kebuka? Atau misalnya di rumah habis mandi langsung keluar nggak pakai pakaian. Adik-adik sudah mulai besar. Jadi adik-adik harus menutup pakaian, menutup tubuh adik-adik ya dengan handuk. Atau kalau misalnya adik-adik baru mandi, pakai pakaian di dalam ya, di dalam kamar mandi gitu ya. Kalau mandi ditutup, buang air besar, buang air kecil ditutup gitu ya. Jangan sampai ada yang lihat. Karena salah satu mencintai diri sendiri adalah menjaga tubuh kita supaya bagian tubuh kita tidak dilihat oleh sembarang orang. Ya, jadi waktu mandi, waktu berganti pakaian, pakailah di ruang tertutup. Pintunya dikunci, pintunya ditutup. Ya. Kemudian apalagi Kak? Kita juga harus menjaga area pribadi. Nah, Kakak mau tanya area pribadi apa aja ya? Apa? Kamar. Alat vital. Alat vital, itu area pribadi. Terus apa lagi? Ada lagi? Alat vital. Terus? Nggak tahu? Payudara. Payudara, betul. Apalagi? Pantat, Kak. Betul. Apalagi? Paha. Paha, ya. Masih ada lagi? Nah, kita lihat ya. Nah, jadi ada area tubuh kita yang nggak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang. Ya, kalau tubuh bagian depan, mulut kita nggak boleh loh sembarang dicium sama orang. Ya, nggak boleh. Ya, kemudian bagian dada, payudara tadi ya, tidak boleh. Kemudian daerah paha, ya, paha, penis, vagina tidak boleh. Daerah kemaluan situ tidak boleh. Ya. Kemudian kalau bagian belakang apa? Bokong atau pantat. Jadi tidak boleh sembarang orang lihat, tidak boleh sembarang orang sentuh. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Oh, tunggu ini dulu. Jadi bolehnya disentuh oleh siapa? Disentuhnya hanya boleh oleh diri sendiri. Waktu kalian mandi tentu saja kalian harus bersihkan. Ya, kalian sudah bisa mandi sendiri kan? Tidak ada yang dimandikan? Ya, Kak. Masih ada yang dimandikan? Oh, masih. Mulai belajar kalau yang masih mulai belajar, tapi semoga ini anak-anak kelas 3 dan 4 sudah hebat-hebat ya. Tidak ada yang dimandikan karena semua anak-anak yang sudah kelas 3 4 itu sudah mandiri. Ya. Jadi hanya boleh disentuh, dibersihkan oleh kalian sendiri. Ya. Kemudian orang tua, kalau misalnya kalian sakit dan kalian tidak sanggup untuk membersihkan, orang tua boleh membersihkannya. Ya, jadi orang tua boleh. Nah, yang ketiga siapa? Dokter. Nah, dokter itu boleh memeriksamu. Ketika kamu sakit, dokter boleh menyentuh kamu, tapi tetap didampingi oleh orang tua. Ya, ingat-ingat ya, area-area pribadi itu tidak boleh sembarang disentuh orang. Disentuh temen gitu ya, tidak boleh. Dan temen juga tidak boleh sentuh-sentuh ya, karena itu apa? Area pribadi. Area pribadi. Iya, jadi kita harus saling menghargai
menghargai, tidak boleh saling sentuh, karena itu adalah area pribadi. Nah, adik-adik, kalau seandainya ada yang nggak sopan sama kamu, ya katakan tidak. Lari, laporkan. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik ada yang berbuat nggak baik sama adik-adik, nggak sopan sama adik-adik, ada yang menyentuh area pribadi adik-adik, adik-adik bisa bilang, maaf, saya tidak suka kamu begitukan, misalnya gitu. Atau kamu langsung menghindar, kamu laporkan kepada, misalnya kalau di sekolah dengan guru, atau misalnya kamu di mana di luar dari sekolah, kamu laporkan kepada orang tua, ya, sehingga ada penanganan nanti lanjutannya, ya. Nah, lalu apalagi yang harus kalian laporkan? Kalau ada orang lain yang menyuruh kalian buka baju di hadapannya, ya jangan mau, katakan tidak, lari dan laporkan. Ya, jadi kita nggak boleh sembarang percaya dengan orang. Ya kita harus aware, kita harus berjaga-jaga. Meskipun orang itu baik sama kita, misalnya orang itu suka main sama kita, orang itu suka kasih makanan yang kita suka, mainan, misalnya kalian diberikan mainan atau kalian diiming-imingin, nanti kalau misalnya kamu seperti itu, aku nanti saya ajak kamu pergi ya, misalnya ke Dufan, atau kita main ke Time Zone, atau main ke tempat yang asik deh, gitu ya. Jangan mau ya dengan iming-iming seperti itu. Kemudian orang lain menunjukkan bagian pribadi tubuhnya ke kalian. Ini juga ada orang-orang tertentu adik-adik yang dia punya sakit. Jadi dia punya merasa senang kalau menunjukkan bagian pribadinya ke orang lain. Nah, ini orang-orang yang sakit adik-adik. Jadi adik-adik harus melaporkan atau lari atau berkata tidak gitu ya, pergi gitu dari tempat itu. Kemudian menunjukkan film atau foto telanjang. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada temen nih adik-adik yang ngajakin adik-adik melihat tayangan-tayangan gitu ya, atau kasih link ya, misalnya link YouTube, kamu mau nggak lihat ini deh, seru deh gitu. Jangan langsung percaya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus selektif, kasih tahu dulu sama mama, kasih tahu dulu sama papa, atau misalnya kalian dekat dengan guru kalian boleh kasih tahu gitu ya. Aku dikasih link ini, katanya ada film seru gitu, atau ada hal-hal yang bagus nih ditonton gitu. Jadi adik-adik harus hati-hati, apalagi kalau adik-adik tidak kenal dengan orang itu, atau ada sesuatu yang memang adik-adik harus laporkan ya. Nah, jadi hati-hatilah adik-adik dengan hal-hal ini. Nah, kalau untuk kita sendiri ya, sebagai teman, apa yang harus kita lakukan? Nanti adik-adik akan berubah ya, perubahan badannya itu akan kelihatan secara fisik, akan kelihatan berbeda. Mungkin ada misalnya adik-adik yang perempuan melihat laki-laki teman adik-adik sudah beda gitu ya, suaranya berubah gitu ya. Atau adik-adik yang laki-laki melihat yang perempuan, wah iya ya sudah agak besar ya misalnya dadanya, atau tubuhnya itu sudah besar, lebih tinggi dari saya. Adik-adik tetap harus berkata dan berperilaku sopan. Ya. Jadi harus berkata apa adik-adik? Katakan sama-sama kakak, sopan. Nah, berperilaku yang sopan itu seperti apa? Jadi nggak boleh ngejek tubuh fisik satu sama lain. Ya, betul. Jadi walaupun adik-adik temannya berbeda dengan adik-adik, kita nggak boleh tuh ngejek, apalagi kita ngebully. Ya, karena apa? Setiap dari kita itu memang diciptakannya unik, berbeda. Ya, setiap perkembangan setiap anak berbeda. Mungkin kalau sekarang ada teman yang lebih tinggi adik-adik dari adik-adik, nanti juga adik-adik bisa lebih tinggi dari dia. Tapi waktunya berbeda. Mungkin sekarang ada yang misalnya yang perempuan sudah lebih dulu menstruasi, tapi misalnya adik-adik belum.
Nah, nggak usah khawatir karena setiap orang itu punya waktunya berbeda-beda adik-adik untuk perkembangan. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah, aduh, misalnya si A, siapa ya namanya, si Anto misalnya, nggak belum berubah suaranya nih, padahal yang lain sudah berubah misalnya gitu. Nggak usah khawatir karena nanti juga akan mengalaminya. Ya, lalu jangan mengejek. Kemudian menghormati area pribadi teman. Nggak boleh ngintipin orang mandi misalnya, ngintipin orang lagi ganti pakaian, atau misalnya buka rok temen misalnya. Bercanda, kan bercanda Kak, jadi iseng doang. Nggak boleh ya, itu bercanda yang tidak sopan. Ya, kita bisa melakukan bercandaan yang lebih baik, tidak melakukan itu. Ya, tidak boleh menyentuh area pribadi. Contohnya ya, misalnya sesama laki-laki nih, kadang-kadang bercandanya suka pegang penis. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, ya, itu artinya tidak sopan. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menjaga, saling menghargai ya adik-adik. Jadi kita belajar untuk saling menjaga dan menghargai tubuh teman kita. Nah, apalagi ada yang mungkin mau cerita hal-hal yang pernah didengar. Oh, ini kata-kata yang tidak sopan. Pernah? Pernah dengar Kak. Apa yang kamu lakukan kalau dengar kata-kata tidak sopan? Segera menjauh dan menghindar. Oke. Nggak mau deketin orang itu. Ya, jadi memang kita harus selektif juga. Selektif apa sih? Kita harus melihat teman kita itu suka ngomongin itu enggak. Kalau suka ngomongin itu jangan jadi temannya gitu. Atau pertama, kita harus tegur dulu. Kamu ngomong seperti itu tidak baik loh. Itu tidak sopan gitu ya. Jadi nggak boleh tuh ditiru apalagi biar keren gitu ya. Nggak keren. Kita ngomong kasar itu nggak keren adik-adik. Itu bisa menyakiti hati orang. Kalau kita ngomong kasar itu artinya kita tidak menghargai orang. Ya? Oke. Nah, terus yang terakhir nih, tanya pada orang tua dan gurumu apabila ingin mengetahui tentang hal-hal seksual agar mendapatkan informasi yang benar. Nah, adik-adik nanti semakin besar pasti banyak pertanyaan di dalam pikiran adik-adik. Tapi kalau mau tahu itu jangan langsung Google adik-adik. Tanya dulu, apalagi kalau yang berhubungan dengan seksual, tanya dulu ke papa mama. Tanya dulu ke gurumu. Ya, karena apa yang kalian cari di Google misalnya gitu ya, apa di YouTube atau di teman kalian, misalnya kamu sesama teman nanya, saling ngobrol. Belum tentu apa yang kamu dapat itu benar. Ya, jadi belum tentu misalnya kamu menanyakan sesuatu, belum tentu orang yang kamu tanya, teman kamu itu ngerti. Tanyalah kepada orang tua dan guru. Juga jangan tanya kepada orang-orang, misalnya kamu tanya kepada supir kamu, atau kamu tanya kepada mbak kamu. Jadi tanyalah kepada orang yang tepat, terutama orang tua dan guru, supaya tidak salah. Ya, apa yang kamu dapat nanti informasinya agar semuanya benar. Gitu ya. Nah, adik-adik, siapa yang mau nanya? Kakak sudah selesai nih. Kakak kasih waktu tanya jawab. Cepet ya ternyata. Kak, Ya, tanya. seksualitas. Oh, itu bertanya. Ya. Queen dari kelas 4B. Ya. Kak, saya mau nanya, seksualitas itu apa ya, Kak? Seksual. Seks itu kan tadi jenis kelamin ya. Seksualitas itu adalah informasi yang berhubungan dengan seks, berhubungan dengan jenis kelamin. Itu namanya seksualitas. Kak, aku mau nanya, Kak. Ya. Aku Ria dari kelas 4B. Aku mau nanya, apa yang menyebabkan masa pubertas pada perempuan dan laki-laki terjadi sebelum waktunya?
Pinter banget pertanyaannya nih. Bagus nih pertanyaannya. Jadi setiap orang itu yang tadi kakak sebutkan, kalau ada perbedaan, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ini tergantung dari apa yang kalian makan, ya. Dan ini juga tergantung dari keturunan. Ya, keturunan tuh apa? Mungkin waktu dulu mama atau papa dulu masih seumur kalian, di usia itu mulai misalnya menstruasi. Atau tadi makan junk food secara berlebihan, itu juga bisa mempercepat adik-adik mens atau mempercepat pertumbuhan payudara untuk perempuan. Ya, jadi ada apa sih yang kalian makan itu mempengaruhi hormon. Hormon itu mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan adik-adik. Nah, bagus banget tuh pertanyaannya. Ada lagi? Ada Kak, aku Anabel dari kelas 4D. Aku mau nanya dong Kak, kenapa kalau misalnya perempuan lagi menstruasi sakit perut? Iya. Jadi sebenarnya di dalam rahim kita nih sebagai perempuan itu ada ada sel-sel kan ya, sel-sel telur. Nanti adik-adik belajar di pelajaran IPA mungkin ya akan diajarin. Ada apa aja tuh sel-selnya. Nah, ketika terjadi mau keluar darah ya namanya uterus tuh nanti saluran uterus itu nanti keluar. Ketika mau terjadi keluarnya darah itu di dalam rahim itu ada proses kayak pelepasan sel-sel telur kayak diremes-remes gitu loh di dalam rahim. Ya, itu yang mengakibatkan perut jadi sakit karena otot-otot di dalamnya juga seperti kremes. Dia kayak terremes-remes gitu, akhirnya perut menjadi mules. Nah, jadi akhirnya sakit perut deh. Nah, itu akibat dari perkembangan di dalam rahim. Ya, proses menstruasi. Nanti adik-adik akan belajar tuh prosesnya seperti apa. Ada lagi? Kak, orang pubertas itu usianya berapa? Pubertas itu biasanya usia 10 sampai 14 tahun. Ya. Jadi adik-adik sekarang umur berapa? 9 ya? 10. 10. Ada yang 10 udah, ada yang 11 baru, ada yang 12. Jadi tergantung, pokoknya range-nya itu 10 sampai 14. Sama nggak Kak masa pubertas laki-laki sama perempuan? Maksudnya gimana? Ulang lagi? Tolong diulang. Usia perempuan sama laki-laki saat pubertas sama? Sama. Terima kasih. Iya. Ayo tanya lagi. Kak Hani, kenapa kalau misalnya perempuan pubertas harus mengalami jerawat? Sebenarnya pubertas nggak selalu ada yang jerawat loh. Jadi dulu kakak baru tahu ya ternyata ada loh teman kakak yang nggak jerawatan. Jadi memang tubuh masing-masing itu beda. Ada yang hormonnya itu sangat kuat mempengaruhi mukanya jadi berminyak banget ya. Nah karena sangat berminyak lalu kita juga kurang menjaga kebersihan muka akhirnya jerawat gitu. Tapi ada juga orang-orang tertentu nih, berapa persennya lah ya, ada yang nggak jerawatan, karena mungkin hormonnya juga berbeda, meskipun dia punya perkembangan hormon juga. Nah, tugasnya nih nanti untuk supaya mukanya jerawat itu pasti ada sih ya, maksudnya jerawat sedikit-sedikit ada, tapi bagaimana supaya nggak parah, nggak terlalu banyak misalnya gitu, itu adik-adik harus rajin membersihkan muka. Ya, ketika mukanya berminyak nih, harus sering cuci muka, gitu. Terus adik-adik juga harus menjaga, jangan sembarangan pakai produk kecantikan adik-adik. Jadi jangan ikut-ikutan di TV ya adik-adik ya. Kadang-kadang di TV bilang ini bisa menghaluskan gitu ya, enggak gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan iklan, ya. Jadi ketika adik-adik mau coba untuk membersihkan wajah gitu ya, mau menggunakan produk kecantikan, adik-adik harus tanya dulu sama mama. Ini keras gak obatnya? Bagaimana gitu ya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara
gara-gara pakai obat itu atau pakai produk itu jadi jerawatan. Ya, Pubertas itu apa? apa? Gimana? Itu apa? Pubertas itu apa? Ya. Nah, pubertas itu adalah masa di mana ada perkembangan di dalam fisik, perubahan secara fisik ya, terus perubahan secara psikis itu dalam emosi, dan perubahan secara kematangan seksual. Kematangan seksual tadi yang kakak sebutin, adanya perubahan di hormon testosteron ya, jadi ada terus menstruasi, itu ada gara-gara perubahan hormon terjadi seperti itu namanya kematangan seksual. Itu pubertas ya. Kak, mau nanya Kak, menstruasi biasanya dimulai dari umur berapa ya Kak? Menstruasi ada yang umur 9, ada yang 10. Yang tadi, menstruasi itu adalah awal dari kematangan seksual. Jadi ketika seseorang masuk ke pubertas, diawali dengan menstruasi kalau yang perempuan. Kalau laki-laki, mimpi basah. Ya, jadi menstruasi kira-kira 9 tahun atau 10 tahun. Bisa. Atau ada juga yang lebih lambat. Ada yang lebih lambat, misalnya di SMP baru menstruasi juga ada. Kak, kenapa kita mengalami pubertas? Pubertas itu harus ada adik-adik, supaya kita bisa menjadi orang dewasa. Adik-adik mau jadi kecil terus nggak adik-adik? Siapa yang mau besar? Hah? Atau mau begini terus, kelas 4 terus, tubuhnya kecil terus? Jadi besar. Iya. Nah, Tuhan ciptain. Tuhan buat proses supaya kita menjadi dewasa, awalnya dengan pubertas. Jadi pubertas itu adalah sesuatu yang harus kita lewati, supaya kita menjadi orang yang lebih besar, lebih dewasa. Ada lagi? Monggo, monggo. Ada lagi yang mau tanyakan? Part Iya. A. Seru ya? Seru, Pak. Seru, Kak, di sini. Aduh, Karena anak-anak. mungkin memang anak-anak di sini yang part yang tadi yang nanya mungkin mereka sudah mengalami. Jadi Iya. ada kesempatan ini dia bertanya kayak gitu. Makanya bersyukur, terima kasih untuk sudah diadakan seminar ini supaya mereka juga tahu gitu loh, Kak. Iya, iya. Iya. Sampai dibilangnya tadi kenapa bisa sakit perut katanya kan? Iya. Karena dia sudah mengalami gitu loh, Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan, Nak. Dari 3A, 3B. Dari kelas berapa ini? Tanya dulu namanya siapa? Aku Margaret dari kelas 3B. Margaret kelas 3B, silakan, Nak. Kalau mensnya cepat, apa yang bakal terjadi ya? Mens lebih cepat gitu ya dari teman-teman ya? Ya. Biasanya kalau kita mens lebih cepat dari yang lain, maka mens berhentinya juga lebih cepat. Jadi gini, di tubuh kita sebagai perempuan, itu kan diawali kalau kita mau jadi orang dewasa itu mens pertama. Tapi nanti kalau kita sudah tua, sekitar usia 50, itu kita tidak akan mens lagi. Jadi ketika semakin cepat seseorang mendapat menstruasi, maka semakin cepat juga mensnya berhenti nanti di usia tua. Nanti adik-adik akan lebih tahu lah. Ya. Oh, tergantung dari awal dia, kalau lebih cepat berarti berakhirnya pun lebih cepat gitu ya, Kak? Betul. Oh, oke. Mungkin istilahnya apa? Menopause ya mungkin ya? Menopause, betul. Oke. Oke, Margaret. Puas, Nak, jawabannya? Ada lagi? Silakan. Waktu kita masih ada 10 menit. 4A. Nama saya Jacqueline. Ya. Dari kelas 3B. Jacqueline. Mau nanya biasanya kalau misalnya mens itu terjadi di usia berapa? Kan tadi udah dijawab sama kakaknya. Di usia 9-10 mulai bisa. Ya, tadi kan udah dikasih tahu, Nak. Ayo, diperhatikan juga ya. Pertanyaannya jangan diulang-ulang. Karena tadi kan udah 2 kali tadi tanya. Yuk, ada lagi? Silakan. Terima Biasanya kasih ya, Jacqueline. kalau mens itu kalau udah tua masih mens nggak?
Usianya tergantung usia berapa. Kalau dia usianya 50, ada yang usia 50 masih. Tergantung awalnya dia mensnya umur berapa. Ya. Kalau udah nenek-nenek sih udah enggak. Ya, contoh nenek-nenek 70 tahun. Ya, udah enggak. Udah enggak mens. Saya Halo. Fane. Ya. Halo Kak Hani, saya Vanero dari kelas 4A. Saya mau tanya dong, kalau laki-laki itu umur berapa mengalami perubahan suara? Kalau perubahan suara itu beda-beda kalau laki-laki, tidak seperti kita perempuan. Jadi kadang-kadang SMP baru berubah. Kadang-kadang SMP tuh misalnya usia 13 ya, 13, 14 ada yang baru berubah. Atau ada yang lebih cepat, 12, 11 udah berubah. Ya. Jadi kalau perempuan tadi mensnya 9-10, kalau laki-laki untuk perubahan suara biasanya lebih lambat. Kamu pengen, ini yang tadi, siapa tadi? Jacqueline ya? Yang mana Kak? Vanero. Tanya suara siapa? Perempuan laki ya? Vanero perempuan. Laki-laki. Oh, laki-laki, ya. Saya laki-laki. Oh iya, pengen cepet atau pengen lambat untuk perubahan suara? Dia pengen cepat. Lebih mungkin. suka lebih cepat. Oh, kamu pengennya lebih cepet ya? Iya, biar agak berat gitu Kak. Gitu. Oh, keren ya. Apalagi, Ada lagi yang mau tanyakan Nak? Silakan. Halo Kak Hani, aku Kelila dari kelas 4A mau tanya. Kalau misalnya kita perempuan makan yang berminyak itu nanti timbul jerawat gak? Ya. Makan makanan berminyak, gorengan gitu bisa mempengaruhi jerawat. Kalau kita sering banget makannya goreng-gorengan lulu, terus nggak makan sayur, nggak makan buah, nah itu gampang jerawatan. Ya. Jadi makan yang sehat tadi, makan makanan bergizi, makan buah, makan sayur, semuanya harus sehat supaya nanti kulitnya juga bagus. Oh iya, nah tadi kakak sempat sebut harus menjaga kebersihan ya. Nanti kalian sudah mau menjelang pubertas itu juga kalian keringatnya akan berlebih loh. Ya jadi resiko untuk bau badan tuh ada kalau kalian nggak menjaga kebersihan. Jadi jaga kebersihan sejak dini, ya nggak boleh jorok supaya kalian tetap bersih, ya. Ada lagi? Ayo, ada lagi yang mau tanyakan? Halo, nama aku Belva dari 3B. Nah, Belva. Kalau udah mimpi basah boleh punya anak nggak? Kalau sudah mimpi basah boleh punya anak. Jadi mimpi basah, nah tadi ya dua hal yang menandai kita ini sudah mau masuk remaja atau belum, menstruasi dan mimpi basah. Ketika seseorang sudah menstruasi dan mimpi basah, berarti hormon di dalam tubuhnya itu sudah siap. Jadi untuk perempuan sudah siap untuk hamil atau mengandung, punya anak. Laki-laki juga siap untuk membuahi. Jadi hati-hati. Kalau kalian sudah menstruasi, kalian sudah mimpi basah, itu tanda kalian sudah menuju menjadi anak-anak yang menuju ke dewasa. Ya, jadi bisa punya anak itu. Kalau kalian tidak menjaga diri dengan baik. Ada lagi mau tanya? Sudah paham? Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Berarti tadi kalau misalnya makan junk food itu berarti kurang sehat juga lah kayak. Itu mempengaruhi juga ya dengan anak-anak yang lebih awal menstruasi gitu ya, mempengaruhi juga ya dari junk food, makan makanan yang KFC dan sebagainya gitu Kak ya. Betul. Jadi kalau makan jangan terlalu banyak ya. Seminggu misalnya cuma setiap hari gitu. Ya sebulan berapa sekali, 2 kali gitu nggak apa-apa ya. Sekali 2 kali. Karena itu kan ada hormon di dalam si ayamnya itu sendiri juga kan ada hormon ya, disuntikan gitu, itu mempengaruhi ke kita.
Oh, oke. Mm-mm. Ya, anak-anak yang sering makan junk food ya. Ayo, perhatikan lagi sekarang. Iya, mendingan masak di rumah, Ya. lebih sehat. Ayo, Nak, ada lagi yang mau tanyakan, Nak? Silakan. Ini berapa orang yang sudah menstruasi di sini? Kelas Kelas 4 atau kelas 3? kelas 4, kelas 4B ini 2 orang. Oh, oke. Kelas 4B 2 orang. Kelas 4A belum ada. Kelas 4 saya nggak tahu. Kelas 4A, Bu Juli? Ya? Kak, Ya, Kak ya. Hani, Ya. kalau apa perbedaan umur 40 usia berapa ya yang paling bagus untuk mempunyai anak? Ada yang udah mau punya anak. Aduh, Kelila. Usia yang bagus sebenarnya kan kalau mau punya anak itu nggak hanya usia ya yang dipikirin ya. Jadi harus matang dulu pribadinya orang itu ya. Terus juga finansialnya, maksudnya uangnya bagaimana, kecukupan untuk berumah tangga ya. Terus nanti kalau untuk tubuhnya, fisiknya memang katanya itu di dalam penelitian itu usia 25 subur ya, bagus. Nanti sampai usia 40 ke atas itu punya resiko kalau hamil. Karena sel telurnya sudah dalam kondisi tidak terlalu bagus kalau udah umur 40 gitu. Nah, kalau adik-adik misalnya nih pengen tahu hamil itu mestinya umur berapa sih gitu ya. Itu juga harus dicek. Kalau anak-anak remaja itu rahimnya itu belum kuat adik-adik. Jadi ketika adik-adik misalnya di usia 10 tahun terus hamil, waduh, itu rahimnya belum kuat untuk naruh dedek bayi. Itu resiko untuk terjadinya apa ya namanya, kelahiran prematur atau permasalahan fisik ya untuk nantinya ke depan itu sangat tinggi resikonya. Jadi untuk punya anak itu pertama rahimnya harus kuat dulu. Rahim kuat itu di usia 22 gitu itu baru kuat. Tapi kan kita lihat juga belum, kita mau punya anak tidak hanya lihat dari fisiknya rahimnya kuat atau enggak. Nanti adik-adik harus belajar, nanti kalau sudah dewasa akan banyak pertimbangan-pertimbangan lain kalau mau punya anak. Itu ya adik-adik ya. Iya. Oke, Kelila ya. Jangan punya anak dulu ya. Pikirkan dulu usianya. Jadi dari usia itu mempengaruhi ya. Bagaimana kalau misalnya usia 10 tahun itu janin dan untuk anak-anak itu belum kuat ya, ya Kak ya. Iya, resiko. Oke. Iya. Yang laki ada yang mau tanya lagi? Dan tentu kalau misalnya mau punya anak harus diberkati dalam Tuhan ya Kak Fani ya. Betul. Iyalah. Nah, itu hubungan seksual itu harus dilakukan setelah menikah, bukan sebelum ya. Itu adik-adik harus ingat. Apalagi sekarang, zaman sekarang orang sudah gonta-ganti pasangan. Nah, betul. Sering gonta-ganti pasangan. Jadi kalau misalnya untuk melakukan hal itu harus diberkati Tuhan kalau jika ingin memiliki anak dalam pernikahan. Kayak gitu. Betul. Apalagi dengan online sekarang Kak Hani, ini kan resikonya besar banget, apalagi online kan. Kita nggak tahu lihat anak-anak di rumah mereka membrowsing dan sebagainya kan bisa terdeteksi semua. Iya, iya betul. Resikonya besar sekali, apalagi yang tadi Kakak bilang tadi kan paparkan tadi melihat video dan sebagainya. Nah itu kemungkinan besar ya mungkin saja, apalagi anak-anak kelas besar ya. Sudah mengalami itu, mereka kan apalagi dengan fasilitas yang ada, handphone mereka bisa mendeteksinya dengan cepat kayak gitu. Iya betul. Memang di sini kerjasama antara anak, orang tua, guru itu sangat penting ya. Nah, penting iya. Pada tenang banget ya, kayak panas. Aku mau nanya. Iya.
Kalau aku Felicia dari kelas 3, aku mau nanya, kalau misalnya cepat itu di dalam tubuh kita terjadi apa? Kalau menstruasi cepat. Kalau menstruasinya cepat, apa? Gimana? Kalau menstruasinya cepat, Di dalam tubuh kita kalau menstruasi cepat. apa yang terjadi di dalam tubuh kita kalau menstruasi cepat? Iya. Di dalam tubuh kita waktu menstruasi itu terjadi pelepasan sel-sel telur itu yang ada di dalam rahim. Jadi di dalam rahim itu bentuknya kan seperti misalnya apa ya namanya tuh ya. Jadi setiap bulan menstruasi itu adik-adik tahu setiap bulan itu kalau sudah menstruasi itu biasanya 1 bulan sekali adik-adik akan mendapatkannya. Itu kenapa terjadi? Karena ada sel-sel telur yang tidak dibuahi, kemudian dia meluruh tuh artinya apa? Lepas gitu ya, lepas. Yang tadinya dia nempel-nempel di dinding-dinding yang ada di rahim, dia lepas. Akhirnya turun ke uterus. Uterus itu saluran yang nanti menjembatani itu untuk keluar dari vagina. Itu keluar dalam bentuk darah. Jadi sebenarnya itu yang keluar darah itu adalah sel-sel telur yang tidak dibuahi. Jadi meluruh dinding-dindingnya itu lepas gitu, meluruh dalam bentuk darah. Begitu. Itu yang terjadi di dalam tubuh kalian. Ketika terjadi peluruhan itu, tadi kayak diremes-remes itu tuh di rahimnya. Jadi kalian ngerasa sakit perut. Gitu. Oh iya, terus kalau misalnya lagi mau mens, biasanya adik-adik jadi gampang sedih. Itu akan mempengaruhi emosi adik-adik juga. Ada yang gampang sedih, ada yang gampang nangis, ada yang gampang tersinggung. Itu namanya PMS, premenstrual syndrome. Biasanya terjadi seminggu sebelumnya, sebelum adik-adik mens. Nanti kepalanya pusing, gitu ya. Aduh kayaknya pengennya makan melulu, atau aduh jadi sembelit nih, nggak bisa pup. Nah, itu tanda-tanda biasanya sebelum mens. Gitu. Itu namanya PMS. Juga dihargai, kakaknya ngomong, jangan asal main sendiri, ngobrol sendiri. Tadi hargai orang. Ya itu siapa yang bertanya? Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak lagi ya? Oke. Saya rasa cukup ya Kak Hani ya? Cukup ya? Cukup. Oke. Oke Kak Hani, ingin saya sebutkan sedikit bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini berharga di mata Tuhan. Ya kan? Walaupun berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi Tuhan itu menciptakan manusia sebagai ciptaan yang sempurna. Untuk itu anak-anak semua, maka kita sebagai ciptaan yang sempurna, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan juga mencintai dan juga menjaga diri kita dengan baik seperti Kak Hani bilang gitu ya Kak ya. Iya. Oke, saya rasa cukup Kak Hani untuk hari ini, untuk seminar hari ini yang sangat memberkati ya. Banyak pengalaman, banyak juga ilmu yang didapat juga oleh anak-anak. Mereka bertanya, artinya mereka sudah yang bertanya itu juga sudah pernah mengalami, makanya mereka bertanya. Dengan adanya seminar ini, mereka pun jadi paham. Terima kasih untuk Kak Hani buat Terima ilmu kasih. yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk Kepala Sekolah SD yang sudah membuat acara ini dengan baik. Mungkin nanti untuk seterusnya juga nanti mungkin lebih besar lagi kan ya. Mungkin nanti dengan orang tua nanti bisa digabung antara anak-anak supaya orang tua juga melihat kayak gitu dan mendengarkan juga kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Hani, terima kasih anak kelas 3A, 3B, 4 dan 4B sudah mendengarkan dengan baik dan merespon juga dengan baik ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Tepuk tangan juga untuk Kak Hani dong. Hey, thank you Kak Hani. Sama-sama, Tuhan berkati. Oke. Sudah. Oke, kita akhiri ya Kak Ani ya pertemuan kita seminar hari ini. Ya. Pak Jaka masih ada? Ya. Boleh ditutup Pak Jaka, silakan Pak. Siap. Ya, terima kasih Kak Ani yang sudah memberkati kita semua. Ya, percaya ini hal yang luar biasa yang akan sangat berpengaruh buat
anak-anak kita kelak ke depannya. Amin. Amin. Mereka lebih mengerti dan memahami. Kalau tadi sudah disampaikan. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Nanti Pak Yohanes tutup di dalam doa. Setelah tutup dalam doa oleh Pak Yohanes, kita akan foto bersama. Kami persilakan Pak Yohanes. Ya, mari anak-anak kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau Gembala kami yang baik, segala puji syukur hanya bagimu kami naikkan. Terima kasih Tuhan untuk acara seminar pada pagi hari ini yang memberikan pemahaman bagi kami. Tuhan memimpin, menyertai, biarlah ada banyak hal yang mungkin sebelumnya kami tidak pahami, sebelumnya kami tidak ketahui. Tapi melalui pemaparan oleh Kak Hani, Tuhan beserta dengannya mengungkapkan hal-hal yang perlu kami ketahui lebih jauh. Bagaimana keberadaan kami, tubuh kami ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh memperoleh pemahaman yang baik tentang tubuh kami, tentang seksualitas, sehingga kami tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran, informasi-informasi yang tidak benar. Kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan, diungkapkan oleh Kak Hani sangat membantu kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati Kak Hani dan Engkau memakai, memperlengkapinya lebih heran lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk acara seminar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memperlengkapi kami. Kami sungguh bersyukur karena kami adalah ciptaan-Mu yang sangat berharga. Kejadian kami begitu dahsyat bagimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa tetap campur tangan dalam kehidupan kami. Masa pertumbuhan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu, dan ketetapan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi generasi yang dirindukan, menjadi generasi yang berharga. Jadilah semua seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa seraya mengungkapkan rasa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yo untuk doa. Oke, Pak Jaka, langsung bagaimana Pak? Foto dulu atau bagaimana? Ya, Kak Ani, kita ketemu lagi besok ya dengan anak kelas 5 dan kelas 6, dan mungkin itu anak kelas 6 ada dari rumah karena anak kelas 6 seperti itu. Ya, kita foto dulu Pak Yos, silakan. Oke. Ada foto Pak? Nggak ada? Langsung aja Pak. Pak Jaka? Ada foto itu. Foto aja Pak Yos. Kenapa Pak? Foto bersama ya. Iya, foto bersama. Deborah? Miss Deborah? Miss Deborah? Miss Deborah ada? Masih ya. Ini terakhir, udah doa. Lagi foto. Miss Deborah? Kalau foto kayak itu ya. Oh, oke, sudah. Sudah ya. Oke, sudah. Oke. Terima kasih untuk Kak Hani, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi Kak Hani besok ya untuk anak kelas 5 dan kelas 6. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Shalom, bye-bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Kak Hani.